Selamat datang, Huggers. Kali ini, kita akan memasuki dunia yang penuh dengan rahasia gelap yang telah lama tersembunyi. Sebuah cerita yang mengaburkan batas antara kebenaran dan mitos. Kita akan menjelajahi sejarah yang tersembunyi di balik nama yang sudah tidak asing lagi, Illuminati. Apa sebenarnya yang terjadi di balik bayang-bayang kekuasaan yang menguasai dunia ini? Dan bagaimana mereka mengubah alur sejarah, menyelubungi kita dalam kabut konspirasi yang tak terpecahkan? Siapkan dirimu, karena kita akan menyelam lebih dalam ke dalam kisah yang penuh dengan rahasia dan misteri. Ini adalah Meet Details, dan kisah ini baru saja dimulai. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kadang kita merasa bahwa ada lebih banyak hal yang tak terlihat daripada yang tampak. Beberapa di antaranya, seperti organisasi rahasia dan teori konspirasi, menyebabkan orang bertanya-tanya tentang siapa yang benar-benar mengendalikan dunia. Salah satu nama yang muncul dalam banyak teori tersebut adalah Illuminati. Illuminati, yang sering kali digambarkan sebagai kekuatan tersembunyi yang mengatur politik, ekonomi, dan budaya global, telah menjadi topik yang tak terhitung jumlahnya dalam buku, film, dan diskusi internet. Organisasi ini sering dikaitkan dengan pengaruh yang sangat besar, dan mereka dipercaya memiliki agenda rahasia yang ingin mereka wujudkan. Agenda yang melibatkan penguasaan dunia secara diam-diam. Namun, apakah Illuminati benar-benar ada? Apakah mereka adalah sekelompok elit yang berusaha mengatur dunia? Ataukah mereka hanyalah mitos belaka? Dalam segmen ini, kita akan menggali lebih dalam tentang asal-usul Illuminati, perjalanan mereka dari sekadar kelompok kecil menjadi simbol kekuasaan dan kontrol, serta bagaimana mereka menginspirasi berbagai teori konspirasi yang terus berkembang hingga saat ini. Apa yang dimaksud dengan Illuminati? Dan apakah mereka benar-benar memiliki pengaruh yang mereka klaim? Pada tahun 1776, di kota Ingolstadt, Jerman, seorang profesor hukum bernama Adam Weishaupt mendirikan sebuah organisasi rahasia yang disebut Order of the Illuminati. Weishaupt, yang pada saat itu merasa tidak puas dengan pengaruh gereja dan negara, ingin menciptakan suatu dunia yang lebih rasional, bebas dari dogma agama dan kekuasaan monarki yang otoriter. Weishaupt terinspirasi oleh paham pencerahan yang mengedepankan rasionalitas, kebebasan berpikir, dan penolakan terhadap kekuasaan absolut. Misinya adalah untuk membentuk individu-individu yang cerdas dan terpelajar yang akan berusaha menggulingkan otoritas gereja dan negara. Weishaupt dan para pengikutnya bertekad untuk menciptakan masyarakat yang lebih egaliter yang menjunjung persamaan derajat pada setiap manusia melalui cara-cara yang lebih cerdik dan tersembunyi. Illuminati pada awalnya berusaha untuk tidak menarik perhatian. Weishaupt menyadari bahwa untuk menyebarkan pengaruhnya, ia perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang berpengaruh di masyarakat, termasuk kalangan intelektual dan bangsawan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan bergabung dengan Freemasonry, sebuah organisasi persaudaraan yang sudah ada sebelumnya dan memiliki jaringan global yang luas. Freemasonry sendiri adalah sebuah organisasi yang berbasis pada prinsip-prinsip moral, persaudaraan, dan filantropi. Namun banyak teori yang mengklaim bahwa organisasi ini juga memiliki agenda tersembunyi yang lebih besar. Illuminati, yang pada awalnya hanya merupakan kelompok kecil, mulai menarik anggota-anggota Freemason sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperluas jaringan. Para anggota Illuminati yang merupakan bagian dari Freemasonry memiliki akses ke sumber daya yang sebelumnya tidak dapat mereka jangkau. Dengan demikian, Illuminati dapat berkembang pesat dan menyebar ke berbagai penjuru Eropa, sementara secara bersamaan tetap menjaga kerahasiaannya. Misi asli Illuminati adalah untuk memperkenalkan ide-ide baru yang menentang dogma gereja dan monarki. Mereka ingin menciptakan dunia yang lebih rasional dan bebas dari pengaruh kekuasaan yang menindas. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mengorganisir anggota-anggota mereka dengan cara yang sangat terstruktur, dengan berbagai tingkatan dan kode-kode rahasia yang hanya diketahui oleh anggota senior. Namun, meskipun tujuan mereka tampaknya nobel,
Banyak yang menganggap bahwa Illuminati juga berusaha memegang kendali atas banyak aspek kehidupan sosial dan politik melalui jalur yang lebih tersembunyi. Mereka percaya bahwa untuk mencapai dunia yang lebih baik, mereka harus meraih kekuasaan lebih dulu. Kekuasaan yang akan mereka peroleh melalui pengaruh tersembunyi. Setelah didirikan, Illuminati mulai menyebar dengan cepat di Eropa, menarik anggota dari kalangan intelektual, pejabat tinggi, dan aristokrat. Paham rasionalisme yang mereka usung mendapatkan sambutan hangat di tengah-tengah Eropa yang sedang bergelora dengan ide-ide pencerahan. Sejumlah tokoh terkenal seperti Johann Wolfgang von Goethe dan beberapa pejabat tinggi kerajaan pun dikabarkan terlibat dalam organisasi ini. Namun, meskipun Illuminati berkembang pesat, pengaruh mereka mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan pemerintah dan gereja. Pada tahun 1785, pemerintah Bavaria yang dipimpin oleh Pangeran Karl Theodor mengeluarkan larangan terhadap Illuminati, dengan alasan bahwa organisasi ini dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan negara dan gereja. Banyak anggota Illuminati yang ditangkap dan dipenjarakan, sementara yang lainnya melarikan diri ke negara-negara tetangga. Namun, meskipun Illuminati secara resmi dibubarkan pada abad ke-18, banyak yang percaya bahwa mereka terus beroperasi secara diam-diam. Mereka disebut-sebut berhasil menyusup ke dalam berbagai lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan mereka. Illuminati sering dikaitkan dengan peristiwa besar dalam sejarah, termasuk Revolusi Prancis. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa Illuminati memainkan peran penting dalam merencanakan dan memicu revolusi tersebut, dengan tujuan menggulingkan monarki Prancis dan mengganti sistem pemerintahan yang ada dengan pemerintahan yang lebih rasional menurut mereka. Meskipun bukti konkret yang menghubungkan Illuminati dengan revolusi Prancis sangat terbatas, banyak orang percaya bahwa mereka memiliki pengaruh besar dalam gerakan revolusioner yang mengguncang Eropa pada akhir abad ke-18. Setelah pembubaran resmi Illuminati pada tahun 1785, banyak orang menganggap bahwa mereka telah kehilangan kekuatan dan pengaruh. Namun, kenyataannya, organisasi ini tidak pernah benar-benar hilang dari sorotan publik. Sebaliknya, Illuminati terus berkembang dalam bentuk yang lebih tersembunyi, menjadi subjek teori konspirasi yang semakin meluas. Organisasi ini berubah menjadi simbol kekuasaan tersembunyi yang mengendalikan dunia dari bayang-bayang. Pada abad ke-19 dan 20, Illuminati mulai muncul dalam berbagai teori konspirasi yang semakin mendalam. Beberapa teori paling terkenal adalah bahwa Illuminati mengendalikan semua peristiwa besar di dunia, dari revolusi hingga perang dunia. Ada yang berpendapat bahwa mereka berusaha untuk mendirikan pemerintahan dunia baru, dengan mereka sebagai penguasa utamanya. Salah satu karya paling berpengaruh dalam membentuk pandangan publik terhadap Illuminati adalah buku Proofs of a Conspiracy, yang diterbitkan pada tahun 1797 oleh John Robison, seorang profesor asal Skotlandia. Dalam bukunya, Robison mengklaim bahwa Illuminati memiliki pengaruh besar dalam peristiwa-peristiwa besar Eropa, seperti Revolusi Prancis dan perubahan politik lainnya. Buku ini menjadi salah satu penyebab utama berkembangnya teori konspirasi tentang Illuminati di Eropa. Menurut teori-teori ini, Illuminati tidak hanya terlibat dalam sejarah Eropa, tetapi juga berusaha mempengaruhi seluruh dunia. Mereka dikatakan telah menyusup ke dalam pemerintahan, bank-bank besar, dan organisasi-organisasi internasional. Beberapa teori lebih jauh mengklaim bahwa mereka telah mengendalikan keputusan-keputusan penting dalam sejarah seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta pendirian badan internasional seperti PBB. Illuminati juga sering dikaitkan dengan organisasi besar lainnya, seperti Freemasonry, Skull and Bones, dan berbagai kelompok rahasia lainnya yang diduga bekerja di balik layar untuk mengendalikan dunia. Meskipun sebagian besar dari teori-teori ini tidak didukung oleh bukti yang sah, mereka tetap bertahan dan menjadi bagian dari cerita besar tentang kontrol global yang tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, Illuminati mulai muncul dalam budaya populer. Munculnya simbol-simbol Illuminati dalam film, musik,
dan seni visual lainnya semakin memperkuat teori bahwa organisasi ini ada dan beroperasi di dunia modern. Salah satu simbol yang paling dikenal adalah mata satu yang sering muncul dalam berbagai karya seni, seperti pada uang kertas dolar Amerika dan logo perusahaan-perusahaan besar. Penyanyi seperti Beyoncé, Jay-Z, dan Katy Perry sering dikaitkan dengan Illuminati oleh teori konspirasi, dengan klaim bahwa mereka adalah anggota yang menggunakan musik dan media untuk menyebarkan agenda Illuminati. Bahkan, film-film Hollywood seperti The Da Vinci Code dan National Treasure turut memperkenalkan konsep Illuminati kepada penonton yang lebih luas. Dalam banyak kasus, film dan buku ini menggambarkan Illuminati sebagai kelompok rahasia yang mengatur jalannya sejarah dunia, mengendalikan segala hal dari balik layar, dan merencanakan masa depan dunia. Bagi banyak orang yang percaya pada teori konspirasi Illuminati, salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah, apa tujuan Illuminati sebenarnya? Menurut beberapa teori yang berkembang, tujuan utama Illuminati adalah untuk menciptakan New World Order, pemerintahan dunia yang terpusat di bawah kendali mereka. New World Order, NWO, adalah konsep yang sering dikaitkan dengan Illuminati. Teori ini mengklaim bahwa Illuminati bekerja di balik layar untuk menciptakan pemerintahan global yang mengontrol semua negara di dunia. Dalam versi teori konspirasi ini, Illuminati bertujuan untuk menggantikan pemerintahan nasional dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang terpusat dan otoriter. Ada yang berpendapat bahwa untuk mewujudkan NWO, Illuminati menggunakan berbagai taktik, termasuk mengatur ekonomi dunia, menciptakan konflik politik, dan memanipulasi media untuk mempengaruhi pendapat publik. Pemerintah dan organisasi internasional, seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia, sering disebut-sebut sebagai alat yang digunakan Illuminati untuk mencapai tujuannya. Illuminati juga dipercaya memiliki kendali atas perusahaan-perusahaan besar yang menguasai sumber daya dunia, serta organisasi-organisasi yang mempengaruhi kebijakan global. Beberapa teori bahkan mengklaim bahwa mereka memiliki kontrol atas teknologi dan pengetahuan ilmiah yang sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kehidupan umat manusia. Selain pemerintah dan bank-bank besar, Illuminati dikaitkan dengan sejumlah organisasi dan kelompok rahasia lainnya. Misalnya, Freemasonry, yang sejak lama dianggap memiliki keterkaitan erat dengan Illuminati, dipercaya memiliki peran penting dalam menyebarkan agenda mereka. Freemason sendiri adalah sebuah organisasi yang mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika. Tetapi beberapa orang percaya bahwa di balik ajaran moralnya, Freemason juga bertindak sebagai sarana bagi Illuminati untuk merekrut anggota dan memperluas pengaruhnya. Skull and Bones, sebuah organisasi rahasia yang berbasis di Universitas Yale, juga sering disebut dalam teori-teori ini. Beberapa tokoh terkenal, termasuk mantan Presiden Amerika, George H.W. Bush, dan mantan Presiden Bill Clinton, adalah anggota Skull and Bones, yang menambah spekulasi tentang keterkaitan mereka dengan Illuminati. Organisasi-organisasi ini dipercaya bekerja bersama untuk mencapai tujuan Illuminati dalam mendirikan sebuah pemerintahan global yang otoriter dan terpusat. Pada abad ke-21, teori konspirasi tentang Illuminati semakin berkembang. Seiring dengan kemajuan teknologi dan media sosial yang memungkinkan informasi, termasuk teori-teori, tersebar dengan lebih cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah Illuminati ada atau apakah mereka hanyalah mitos belaka. Para penentang teori konspirasi Illuminati berpendapat bahwa banyak cerita yang beredar tentang mereka hanyalah hasil dari paranoia dan ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui. Mereka mengklaim bahwa tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa Illuminati adalah kekuatan besar yang mengendalikan dunia, dan bahwa banyak dari teori ini hanya didasarkan pada kebetulan atau misinterpretasi simbol-simbol. Namun, bagi banyak orang yang percaya pada teori ini, keberadaan Illuminati bukanlah hal yang bisa dengan mudah diabaikan. Mereka melihat bukti-bukti, seperti simbol-simbol di dalam budaya populer, sejarah ekonomi, dan pengaruh politik, sebagai petunjuk bahwa Illuminati benar-benar ada dan beroperasi di dunia saat ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, Illuminati telah menjadi topik yang semakin populer di kalangan generasi muda, terutama di kalangan penggemar teori konspirasi yang aktif di media sosial. Video, meme, dan postingan tentang Illuminati seringkali muncul di platform seperti YouTube, Twitter, dan Instagram, memperkuat ide bahwa mereka masih mengendalikan dunia dari balik layar. Sementara banyak yang melihat ini sebagai hiburan belaka, yang lainnya tetap berpegang pada keyakinan bahwa Illuminati memiliki rencana besar yang sedang dijalankan. Bahkan, teori tentang Illuminati juga telah diintegrasikan dalam bentuk hiburan lainnya, seperti game dan film, yang semakin memperkenalkan ide ini kepada publik yang lebih luas. Ketika kita merenungkan sejarah Illuminati, kita menghadapi dua pandangan yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa Illuminati adalah kelompok rahasia yang sangat berpengaruh, yang mengendalikan dunia dari balik layar dengan tujuan untuk mendirikan pemerintahan global yang otoriter. Di sisi lain, ada yang menganggap mereka sebagai mitos belaka, produk dari paranoia, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan kesalahpahaman tentang simbol-simbol yang ada di sekitar kita. Namun, satu hal yang jelas, Illuminati telah menjadi simbol kekuasaan yang misterius dan kontroversial. Apakah mereka benar-benar mengendalikan dunia, atau hanya sekadar legenda urban yang terus berkembang? Itu mungkin akan tetap menjadi pertanyaan yang tak terjawab. Guys, perjalanan kita kali ini mencapai ujungnya, tetapi apakah benar semua ini sudah berakhir? Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kekuasaan yang tersembunyi di balik Illuminati masih ada hingga hari ini? Bahwa mereka mungkin mengendalikan lebih banyak dari yang kita sadari? Apa yang kita temui malam ini hanyalah permulaan. Jangan lewatkan kisah-kisah misteri lainnya yang akan membawa kita lebih dalam lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, agar kamu tidak tertinggal dari perjalanan panjang ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di Midnight Tales. Dan jangan lupa juga bagi kalian pecinta kisah horor untuk berkunjung ke videoku di segmen Midnight Tales. Tetap terjaga, dan selalu siap untuk menggali rahasia yang tersembunyi.